Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga. Hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu. Iya betul. Hari ini hari istimewa loh Lause. Hari istimewa. Hari apa Lause? Hari ini minggu ketiga bulan Juni. Oh. Kita itu memperingati Hari Ayah Internasional. Hari Papa. Gitu. Iya. Tapi kita nggak ada papa di sini. Kita punya Papa Dylan. Iya. Siapa? Kita panggil Lause. Lause Denny. Yuk kita panggil Lause Denny. Halo Papa Dylan. Hai adik-adik. Halo, hari ini hari spesial ya Lause ya. Betul. Lause Denny. Iya, Lause Denny kan Papa Dylan dia. Iya. Lause Denny bahagia nggak jadi seorang papa? Wah, Lause bahagia sekali, Lause. Wah, kenapa bahagia Lause? Iya, karena Lause telah menerima cintanya Tuhan. Jadi Lause mencintai keluarga Lause. Wah, asik ya Iya. punya papa seperti papanya Dylan ya, Lause Iya. Denny ya. Lause juga yakin di rumah juga papi-papinya semua sayang Lause. Ya, karena papi-papi di sini pasti papi-papi yang cinta Yesus. Nah, kita mau nyanyi lagu Papa Cinta Yesus. Oh, ada lagunya. Ada Lause, ya? lagunya. Yuk, Siap. kita nyanyi ya sama-sama ya. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Senang sekali ya. Iya. Lause, gimana ajakin siapa dong? Oh iya, kita ajakin ini papi-papi ya. Papi-papi, coba kita nyanyi sama anak-anak kita ya. Oke? Oke, adik-adik juga ajak papihnya buat nyanyi bareng Iya, ya. yuk. Ayo, papi, kita nyanyi bareng. Iya, jangan lupa mami fotoin. Ya, mami yang foto ya. Iya. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Anak-anak, peluk coba papinya. Iya. Papa, bilang apa? I I love you. Iya, bilang thank you papi. Iya. Papi udah bekerja, udah menyayangi kami semua ya. Iya. Nah, Lause, sekarang bersama anak-anak di rumah sebelum kita ibadah, kita akan berdoa, membuka ibadah kita juga mendoakan papi-papi kita ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami semua akan beribadah di sekolah minggu. Pimpin kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pagi ini kami mau bersyukur untuk papi-papi kami. Terima kasih Tuhan memberikan papi yang mencintai kami, juga mencintai Tuhan. Tolong jaga papi kami, berkati papi kami ketika bekerja dan ketika di dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, kita mulai ibadah kita. Iya. Ayo adik-adik udah siap belum? Iya, kita mulai dengan semangat ya Lause. Berdiri ya anak-anak di Iya, depan di rumah berdiri. ya. Yuk berdiri. Siapkan semua. Siapin tangannya. Siap ya.
Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakinya siap. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badannya mana? Ke depan, Pinggangku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggang sekarang. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Wah, Lause, semangat sekali nih lagunya, Lause. Udah mulai capek nih. Tapi kita tetap semangat karena Iya. kita punya Allah yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Lause, gunung milik siapa? Milik Tuhan. Kalau sungai milik siapa? Tuhan. Bintang-bintang juga? Milik Tuhan. Iya, kita nyanyikan gunung miliknya lagi ya. Siap. Yuk. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Allah kita ini Allah yang hebat ya, Lause. Allah yang besar. Iya betul, Allah yang besar. Nah, sekarang kita mau persembahan. Siapkan apa ya kalau persembahan? Harus persiapkan celengan, Lause. Iya, Dan boleh memberi yang juga. terbaik, Lause. Ya, boleh juga Mami Papi bantu Transfer. atau pakai QR code yang ada di layar ya. Iya. Kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Satu Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berikan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati juga orang tua kami, dan jagalah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita Mendengarkan firman Tuhan. ya, kita siapkan hati kita ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan.
Nyanyi dulu Lause supaya hati kita siap. Oke. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, wah bertemu lagi nih dengan Lause Jenis. Nah adik-adik, Lause lihat adik-adik sudah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi sebelumnya yuk Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan yang berkati agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, wah sebelumnya Lause mau tanya dulu nih. Adik-adik di rumah siapa yang punya mainan? Wow banyak banget. Ada yang punya mobil-mobilan di rumah. Ada lagi, ada yang punya apa? Bola yang besar. Wow, ada juga yang punya serodotan di rumahnya. Asik banget, keren-keren banget ya adik-adik mainannya di rumah. Nah adik-adik, Lause juga punya temen loh yang punya mainan yang keren-keren kayak adik-adik. Wah penasaran kan? Namanya temen Lause adalah Nina. Siapa namanya? Betul, Nina. Kira-kira mainan dia seperti apa ya? Dan dia punya cerita seperti apa? Coba kita lihat yuk. Ayo teman-teman, kenalin aku Nina, temannya Lause Jenis. Ya teman-teman, tadi aku lihat, teman-teman mainannya banyak banget. Gak cuma teman-teman aja loh, aku juga punya mainan yang bagus kayak teman-teman. Tunggu sebentar ya. Tada! Wow, aku mainannya sepatu roda. Bagus kan? Nah, teman-teman, yuk temenin aku main sepatu roda. Tapi jangan bilang-bilang ya. Tadi aku udah izin sama mama aku buat main sepatu roda di halaman. Tapi kata mama jangan main sepatu roda dulu. Soalnya mama gak bisa nemenin aku. Terus katanya nanti aku jatuh. Nanti aku terluka. Soalnya aku belum bisa nih main sepatu rodanya. Aku jadi bingung. Tapi gak apa-apa deh.
aku ngerasa bisa ke main sepatu rodanya, aku pasti nggak akan jatuh atau terluka. Yuk teman-teman, kita main sepatu roda di halaman rumah aku. Let's go! Yuk! Mama sakit. Kenapa bisa sakit, Nah? Tadi jatuh main sepatu roda. Terus sekarang sakit ya? Iya sakit. Ya sudah, nanti kita obatin. Kok bisa sih? Soalnya main sepatu rodanya belum Lancar. Tadi Mami udah bilang apa? Gak boleh, nanti aja tunggu Mama. Pintar. Udah sekarang diobatin. Yuk kita obatin yuk. Yuk. Nah, bawa sendiri. Iya. Nah, adik-adik sudah ketemu kan dengan teman Lause tadi? Iya, Nina. Nina tadi kenapa ya? Oh iya, betul. Nina terjatuh karena bermain sepatu roda. Wah, kok bisa jatuh sih? Iya, soalnya main sepatu rodanya Nina sebenarnya belum lancar ya. Padahal Nina sudah diberitahu oleh mamahnya untuk menunggu agar ada yang menemani. Tapi Nina tidak mendengar. Jadi Nina terluka dan terjatuh. Pasti sakit ya kakinya. Nah, Lause jadi ingat deh adik-adik cerita dari Alkitab tentang Yunus. Wah, Yunus tentang apa ya Lause? Iya, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau. Yunus tidak mau pergi. Dia tidak mau mendengarkan. Kelanjutannya seperti apa ya? Apakah Yunus bersembunyi? Atau dia berlari sekencang mungkin? Wah, coba kita lihat ceritanya yuk. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu
bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Ya adik-adik, wah ternyata Yunus tidak taat ya kepada Tuhan. Dia kabur dari Tuhan. Dia menaiki kapal, lalu dilemparkan ke dalam laut sehingga dia dimakan oleh ikan yang sangat besar. Hup. Iya, nah adik-adik, selama di perut ikan, Yunus menyesali perbuatannya dan berdoa kepada Tuhan. Dia meminta maaf atas kesalahannya. Tuhan pun mendengar doa Yunus dan Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkannya ke daratan. Nah, akhirnya Yunus pun bersiap-siap untuk pergi ke Niniwe. Nah, sama adik-adik seperti kita, Tuhan juga ingin kita selalu taat kepada Tuhan. Gimana loh caranya? Caranya kita bisa taat lewat papa dan mama. Bisa selalu mendengar perkataan papa atau mama. Tidak melawan perkataan papa dan mama. Kita harus taat. Nah, adik-adik, dengan taat itu adalah bentuk sayang kita kepada Tuhan. Betul. Nah, adik-adik, Tuhan juga bisa tahu loh kalau kita melawan perkataan papa atau mama. Walau sih, kok bisa tahu sih? Iya, karena Tuhan berada di mana-mana. Sekarang, ya adik-adik, kita ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Yosua 1 ayat 9b. Sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau
pergi. Oke, adik-adik, sekarang kita akan melakukan truth statement terlebih dahulu. Nah, truth statement ini kita akan menambahkan satu, yaitu God is everywhere. Ya, Tuhan berada di mana-mana. Tuhan bisa melihat kita ketika kita sedang bersembunyi atau kita ketakutan. Bahkan Tuhan tahu kita sedang apa. Yuk, kita melakukan truth statement. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. Jesus is my friend. There is only one God. God is everywhere. Oke adik-adik, sudah selesai firman kita hari ini. Yuk sekarang Lause mau ajak adik-adik untuk menutupnya dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Yunus. Tuhan berkati agar kami dapat selalu taat kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada guru-guru yang ada di sekolah maupun di gereja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia tidak taat, maka di perut ikan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Yunus diselamatkan, pam pam pam. Yunus diselamatkan. Dia pergi ke Niniwe, taat kepada Tuhan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Anak-anak, kita siap menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Haleluya, 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 Kita sudah selesai sekolah minggu hari ini anak-anak. Kita nyanyikan apa Lause? Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa.
besertamu. 祝热些小一万，比我们来回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai jumpa minggu depan adik-adik. The Lord lift his countenance upon